Salam sejahtera di dalam Tuhan, para pemirsa yang dikasihi, bersama Guru Jemaat IC Marlin C. Ulim. Para pemirsa yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Syukur dan terima kasih. Kembali lagi di saat ini kami mempersiapkan diri hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyiarkan berita Injil, bahkan pun para pemirsa sekalian yang akan mengikuti jalannya taburan Injil di saat ini. Roh Kudus mempersiapkan setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan di saat ini menjadi kekuatan dan andalan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami tetap percaya bahwa hanya kepada Allah saja puji-pujian kami dinaikkan, hanya kepada Allah saja kami sembah dan kami muliakan dan kami sanjungkan dalam hidup ini. Inilah doa kami sambut untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang hendak dibacakan di saat ini yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Para pemirsa yang terkasih, perikop pembacaan di saat ini adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Pada ayat yang ke-12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dari keseluruhan pembacaan kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 diberi tema Tuhan tahu siapa kita. Para pemirsa yang dikasihi, bersamaan dengan kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-15, Daud hendak memberikan gambaran bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ketika setiap bangsa yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Israel ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi ahli waris daripada Allah sendiri. Ketika Allah berkehendak di dalam kehidupan bangsa yang Ia pilih, bangsa yang Dia kehendaki, pasti Allah turut menyertai, pasti Allah turut bertindak, dan pasti Allah turut berperkara di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana tema dari Mazmur pasal 33, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa itu Israel. Tuhan tahu itu siapa pergumulan mereka. Ketika mereka berada di dalam kehidupan mereka, mengalami keadaan baik, bahkan pun keadaan yang sulit, Allah tetap ada di dalam kehidupan mereka.
Maka pada ayat yang ke-12 pemazmur melihat bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ketika Allah memilih, pasti Allah ada di dalam. Ketika Allah menjaga, ketika Allah memelihara, maka Allah menyatakan keselamatan itu sesungguhnya dalam kehidupan bangsanya. Para pemirsa yang dikasihi dan yang berbahagia di dalam kasih Kristus. Dalam kehidupan ini, pasti Allah tidak bisa membiarkan kehidupan ini begitu saja. Sebab dalam sorotan tema, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu setiap kekurangan, setiap kelebihan yang dihadapi oleh setiap orang. Yang dihadapi oleh umat manusia. Allah adalah sumber jawaban pasti. Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan. Maka sebagai umat ciptaan, pemazmur mengajak untuk pujian-pujian itu tak hentinya untuk dinaikkan, dipanjatkan, dilantungkan hanya kepada Allah Israel. Allah yang hidup dan perkasa, Allah yang berperkara di dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan selanjutnya kita melihat pada ayat yang ke-13, 14 hingga ayat yang ke-15. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak-anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik setiap penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan. Berarti bahwa di dalam kehidupan ini, Tuhan sedang memandang kita sekalian. Tuhan sedang memperhatikan kita sekalian. Mata Tuhan tak pernah tertutup. Mata Tuhan tetap terbuka untuk mengamati setiap anak-anak Tuhan. Setiap umat manusia. Tuhan akan menilik. Atau Tuhan akan menjaga. Tuhan akan memelihara semua penduduk bumi ini. Yang berjalan sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Pasti Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Ketika kehidupan mereka keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki, pasti berbagai hal akan dihadapi. Berbagai tantangan dan persoalan itu akan dihadapi. Dan selanjutnya, Tuhan membentuk setiap hati manusia. Tuhan membentuk setiap hati anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan segala pekerjaan yang mereka lakukan di bumi ini. Jika pekerjaan itu mereka lakukan dengan baik, kehidupan diberkati, pekerjaan diberkati. Sebagaimana yang terungkap pada ayat yang ke-15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Dalam arti bahwa Tuhan melihat kedalaman hati setiap orang. Setiap anak-anak manusia melakukan hal yang baik bahkan pun yang jahat. Dan juga ia memperhatikan segala pekerjaan yang mereka lakukan. Apakah pekerjaan mereka benar-benar bekerja sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Ataukah mereka bekerja menurut kemauan pikiran manusia? Maka disinilah sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa segala yang kita lakukan, Tuhan membentuk hati kita masing-masing. Baik kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya. Tuhan membentuk hati kita. Tuhan membentuk pikiran kita. Dan juga Tuhan memperhatikan akan segala pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan. Apakah pekerjaan itu kita lakukan dengan kesungguhan hati? Atau kita hanya berpura-pura? Ketika kita bekerja dengan kesungguhan hati, maka berkat Tuhan itu Tuhan tetap perlihatkan dan Tuhan tetap tanamkan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan.
yang disampaikan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Para pemirsa yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena firman-Mu begitu indah untuk menguatkan kehidupan iman percaya kami. Supaya di dalam hidup ini jangan kami mengandalkan kehidupan pribadi kami, tetapi kami harus menyadari bahwa kehidupan ini ada di tangan Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini berbagai tantangan dan persoalan akan dihadapi oleh kami sekalian. Hamba berdoa untuk para pemirsa yang akan mengikuti jalannya berita firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan teguhkan iman percaya mereka ketika mereka berada di dalam berbagai tantangan dan situasi hidup mereka. Biarlah dengan Roh Kudus akan menolong mereka, Roh Kudus akan memampukan mereka, dan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Maka mereka akan berbahagia. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Hamba berdoa untuk petugas penyiar tabur Injil, Tuhan memberkati. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tetap melakukan pekerjaan mereka. Sebagaimana firman Tuhan menasihati bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap hati. Dan Tuhan akan memperhatikan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Mari Tuhan memberkati, mari Tuhan teguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di atas muka bumi ini. Para pemirsa sekalian, hamba taruh mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah mereka dan Tuhan sirami mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya mereka tetap dipagari, dilindungi dan diselamatkan. Nama Tuhan tetap dipuji, nama Tuhan tetap dipersembahkan di dalam kehidupan mereka. Dan puji-pujian kepada Tuhan itu tak henti di dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih. Biarlah di dalam hidup ini Allah saja yang dipuji, Allah saja yang disembah dan dipermuliakan. Sebab di dalam kehidupan dunia ini pasti Allah di surga mengamati setiap langkah daripada setiap anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan akan mengamati setiap bangsa, Tuhan akan mengamati setiap suku bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Segala hal yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, pasti Tuhan mengenal setiap. Maka di hari ini Tuhan, biarlah para pekerja-pekerja Tuhan memberkati. Para pemirsa di mana-mana saja pun mereka berada, Tuhan memberkati. Biarlah mereka tetap dengan setia mengikuti jalannya taburan Injil yang terus disiarkan. Bapa, terima kasih. Itulah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa, demikianlah taburan Injil di saat ini. Dan saksikan taburan Injil setiap harinya. Tuhan memberkati.